Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah memulai pembahasan tentang syuf'ah, yaitu salah satu dari mitra syirkah berhak untuk menarik atau membeli secara paksa hak mitra syirkah yang lain yang dia jual ke pihak luar, anggota syirkah. Ini dinamakan dengan syuf'ah, agar tidak terjadi kemudaratan kepada teman syirkah atau mitra syirkah yang sebelumnya. Ini tentu ada aturan-aturan ketentuannya, ada syaratnya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, syarat pertama, perpindahan dari mitra syirkah ke pihak di luar mitra syirkah dengan cara jual beli. Dan sudah kita bahas rincikan. Kemudian bahwa objek syirkah adalah tanah atau kebun yang di atasnya, atau tanah yang di atasnya bangunan atau kebun. Ya, namun pendapat yang terkuat tidaklah demikian, karena hukum asalnya adalah mendatangkan mudarat. Maka untuk apapun bisa diberlakukan syuf'ah tersebut. Sekarang kita masuk kepada syarat selanjutnya. Tafadhal Ustaz. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون المشفوع فيه سقفا مشاعا، فأما المغصوب المحدود فلا شفعة فيه، لقوله جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. Ketentuan yang ketiga yaitu ayakuna al-masfu' fihi, atau kepemilikan barang bagian berupa persentase yang meliputi seluruh barang. Adapun jika batas kepemilikan sudah dibagi secara pasti atau terbatas, sudah dibatasi, maka tidak ada syuf'ah, tidak berlaku syuf'ah, sesuai dengan perkataan Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan terpisah, maka tidak ada syuf'ah. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu in kana bainal jarain haqqun mushtarak min huquqil amlak kasyurbi aw at-tariqi an syuf'ata تثبت للجار لحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بسقبه رواه البخاري وهذا هو الأقرب. Dan sebagian pendapat atau pandangan ahlul ilmi bahwa apabila ada pada dua tetangga, yaitu dalam dua tetangga ada hak yang tergabung di dalamnya dalam hak kepemilikan, seperti asyurb, air saja, minuman, nah, atau jalan, dan bahwa hak kepemilikan berlaku bagi tetangga sesuai dengan hadis Abi Rafi secara marfu, sesungguhnya tetangga lebih berhak dengan bagian atap saqabihi. Sahih. Rawahul Bukhari wa hadha huwal aqrab, dan ini yang lebih kuat. Allahu a'lam. Ya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga menurut Syekh Mar'i Al-Karami dalam kitab Dalil Talib, menurut Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dalam kitab Umdatul Fiqhnya, beliau mengatakan syarat yang ketiga bahwa
objek yang disyuf'ahkan itu haruslah syikson musya'an, yaitu harta yang tak terpisah di antara para pemilik. Seperti dua orang atau lebih mengatakan, mari kita beli lahan ini dengan persentase masing-masing. Ini harganya 1 miliar, kamu ada uang berapa? Saya ada uang 200 juta, berarti kamu miliki 20% ya. Siap. Kamu ada berapa? Saya 300, berarti kamu 30%. Saya 50 juta, berarti kamu 5%. Ya, sampai terpenuhi 1 miliar, masing-masing memiliki sesuai dengan persentasenya tadi. Ini menurut Al-Muwaffaq Ibn Qudama, hanya ini yang ada, hanya ini yang bisa disyuf'ahkan, dilakukan akad syuf'ah. Bila sesuatu yang terpisah, ya, atau di antara orang-orang yang membeli lahan tadi, mereka mengatakan, saya mau jual ke pihak lain. Ya, kan agak gampang bagaimana kalau kita pecah sertifikat saja, kita buatkan batasan masing-masing, kita sepakati, untuk kurang lebihnya kita berikan kompensasi dengan rupiah. Lalu mereka buatkan batasan dan mereka setuju. Menurut Al-Muwaffaq, ya, setelah dibuatkan ini tidak ada lagi hak syuf'ah. Ya. Apa dalilnya? Yaitu perkataan Jabir, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah, bahwa Nabi menyelesaikan perseteruan sengketa, ya, dengan melakukan syuf'ah pada sesuatu yang belum dibatasi, yang belum dibagi dengan batas. Bila telah dibagi dengan batas, maka Rasulullah memutuskan tidak ada syuf'ah. Ini dalilnya. Namun sebagian ahli ilmu, sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwa hak syuf'ah karena maksudnya, tujuannya adalah raf'ul madarrah atau jalbu darul mafasid, untuk menolak kemudaratan atau kerusakan dari para pihak pemilik lahan tersebut selagi masih berhubungan. Ya, walau sudah dibatasi, tetap ada hak syuf'ah. Seperti umpamanya rumah itu memang sudah dipisah, tapi dibuat jalan di tengah-tengahnya atau ada air mengalir. Ya, tentu air mengalir ini kalau dia jual ke pihak lain, kemungkinan pihak lain mungkin berbeda dengan dia sebelumnya. Atau jalan, ya, tentu kemungkinan berbeda dengan sebelumnya. Ya. Maka dalam hal ini menurut sebagian pendapat para ulama, ini juga boleh syuf'ah. Ya. Selain dalil dari kaidah umum tadi dan tujuannya maqasid syar'iyyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bisaqabih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian rawinya adalah Abi Rafi' yang meriwayatkannya marfu'. Ya. Kalau tadi adalah perkataan Jabir dari perbuatan Nabi memutuskan sengketa. Kalau di sini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kaidah usul fikih dikatakan oleh para ulama, bila ada pertentangan, perbedaan antara ucapan dan perbuatan, maka tentu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih didahulukan bila ada pertentangan. Dan ucapan Nabi yang diriwayatkan dalam Bukhari, al-jaru ahaqqu bisaqabih, bahwa tetangga lebih berhak dengan hak tetangganya. Ini lebih sesuai juga dengan kaidah umum, yaitu al-maqsad asy-syar'i. Al-maqasid asy-syar'iyyah itu mengangkatkan mudarat dari orang yang bertetangga. Dan ini dalam kehidupan sekarang nyata. Apalagi rumah, tanah, kadang nggak ada batas. Tidak ada batas tanah, tidak ada batas kolam atau selokan atau kali, langsung berdempetan. Dia dahulu dengan tetangga sebelumnya, pemilik sebelumnya nyaman. Tetangganya menghargai hak tetangganya, ya, tidak ada gaduh di rumah sebelah, tidak ada musik yang diputar gede-gede, kencang-kencang sehingga mengganggu. Sedangkan dia anaknya mungkin kecil, bayi, ya, dan dia pun begitu dengan tetangganya, memperhatikan tetangganya. Maka bila ternyata di luar perkiraannya dan di luar pengetahuannya tetangga menjual ke pihak ketiga, dan pihak ketiga tadi pembelinya adalah bujangan masih, ya, siang hari dia kerja, malam hari dia di rumah begaduh kerjanya, nyalakan tap besar-besar, kadang karaokean, ya, kadang sampai tengah malam, tentu terganggu tetangganya, ya. Maka wallahu a'lam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jibrin, bahwa pendapat ini yang lebih kuat. Allahu a'lam. Bahwa boleh bagi tetangga bila tahu-tahu tetangga sebelahnya menjual ke pihak ketiga. Dia mengatakan kepada tetangga yang barunya, kamu beli berapa dari si fulan? Sekian. Ini uangnya, ini jadi milik saya. Ya. Kalau dia tidak mau, katakan bahwa syariat begini. Dia tidak mau juga, coba bawa ke pengadilan agama. Ya. Karena pengadilan agama juga menyelesaikan sengketa dalam kasus muamalat. Ya. الرابع أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. Nah, bagian yang keempat, kata ketentuan yang keempat, objek syuf'ah adalah sesuatu yang bisa dibagi. Adapun objek yang tidak bisa dibagi seperti sumur, hammam, dan yang semisal keduanya, hammam mungkin di kamar mandi saja. Ya. Dan yang semisal keduanya, maka tidak ada syuf'ah adanya, sebagaimana riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuai yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 ruwiyah, ya, Ya. diriwayatkan sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak ada syuf'ah fi fina'in, tidak ada bagian syuf'ah dalam fina itu teras, halaman, wala tariqin, dan tidak juga pada jalan, dan manqabah, jalan sempit antara dua rumah. Ya. Sebagian para ahli ilmu berpandangan bahwa syuf'ah wajib bagi objek yang bisa dibagi dan yang tidak bisa juga dibagi, sesuai dengan keumuman hadis sabiq, wali'anna malan yunqasam darar al-musyarakah fihi akbar li'annana dararahu mustamir. Karena sesuatu yang tidak bisa dibagi akan menimbulkan kemudaratan bersama dan lebih besar, sebagaimana dan sesungguhnya atau kemudaratannya akan terus berkelanjutan. Nah,
Syarat yang keempat, ini menurut Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, bahwa objek yang menjadi harta syirkah tadi yang ada hak syuf'ah itu haruslah sesuatu yang bisa dibagi. Seperti tadi tanah, kebun, ya. Adapun yang nggak bisa dibagi itu nggak ada hak syuf'ahnya. Tidak bisa dilakukan syuf'ahnya. Seperti jalan, gimana mau bagi jalan? Atau apalagi gang sempit, gimana mau baginya, nggak bisa lewat. Ya, kalau di bagian daerah namanya gang senggol, akhi. Kalau papasan pasti nyenggol. Ya, karena mau baginya, ya berpapasannya orang udah nyenggol. Kalau dibagi tentu masuk satu di ujung nggak kelihatan lagi. Mundur dulu ya repot. Ya, ini perkataan dari Al-Muwaffaq. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa syuf'ah juga berlaku baik sesuatu yang bisa dibagi atau sesuatu yang tidak dapat dibagi. Karena hadisnya umum. Ya, hadis-hadis tentang syuf'ah itu umum, tidak menjelaskan bagi dan dibagi. Dan sesuatu yang tidak dapat dibagi kembali kepada maqasid syar'iyyahnya adalah menolak kemudaratan. Kemudaratannya malah lebih besar dan dararnya terus menerus. Dan kemudian dalil yang disampaikan oleh Ibn Qudamah, hadis Nabi SAW tersebut, itu hadisnya lemah menurut Sina'atul Muhaddithin, karena diriwayatkan, hadis itu diriwayatkan dari Ibnu Khattab dalam Ru'usul Masail, dan Syekh Jibrin mengatakan saya tidak mendapatkan sanadnya. Dan juga diriwayatkan dalam Gharibul Hadis dari Abi Ubaid bidun isnad, tanpa beliau menurunkan sanadnya. Abdul Razzaq dalam musannafnya ada meriwayatkan tapi sanadnya dhaif jiddan. Ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang terkuat adalah kembali kepada keumuman hadis, apapun jenisnya bisa dilakukan syuf'ah. Al-khamis, an ya'khudha asy-syakhsa kulluhu fayajibu 'ala asy-syariki kullahu. Bagian yang kelima, pemilik syuf'ah mengambil alih seluruhnya. Fayajibu 'ala asy-syariki aw al-jari alladhi yuridu an yashfa'a fil juz'i alladhi ba'ahu syarikuhu aw jaruhu an yashtari hadha al-juz'a kamilan. Fa in talaba ba'dahu saqatat syaf'atahu. لأن تركه لبعض هذا الجزء يسقط الشفعة فيه فإذا سقط بعض الشفعة سقط جميعها لأن الشفعة لا تتبعد فتبطل كلها كالقصاص. Maka wajib bagi sekutunya atau tetangga yang ingin mengambil bagian daripada satu bagian atau mengambil bagian satu juz atau satu bagian yang ingin dijual oleh sekutunya atau tetangganya untuk memberi seluruh bagiannya secara sempurna. Adapun apabila dia meminta sebagian, maka batalah syuf'ah. Karena meninggalkan atau melepas sebagian satu juz objek syuf'ah, maka akan membatalkan syuf'ah seluruhnya. Fa idza saqata ba'du syuf'ah saqata jami'uha. Maka apabila batal satu bagian, maka batal batal seluruhnya. Karena sesungguhnya syuf'ah tidak bisa hanya sebagian saja, maka batallah akad syuf'ah sebagaimana qisas. Ya. Yang persyaratan kelima, bahwa si syafi', yaitu orang yang memiliki hak syuf'ah tadi, dalam mengeksekusi objek syuf'ah yang sudah dijual oleh teman syirkahnya atau tetangganya
ke pihak ketiga, dia harus membeli seluruhnya. Tidak bisa dia beli, dia mengatakan saya beli semeter aja yang ke tanah saya, sisanya tidak saya beli, enggak ada uang. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena memang hak syuf'ah menolak kemudaratan. Tapi dengan perbuatannya itu tadi terjadi juga kemudaratan. Ya. Ini dari sisi istidlal dengan maqasid syariah. Dan kemudaratan tidak boleh ditolak dengan kemudaratan. Nabi mengatakan la darar wa la dirar. Kemudian juga seperti dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin di sini, bahwasanya ini dikiaskan kepada kisos dalam masalah syuf'ah. Ya. Sebagaimana kisos tidak bisa sebahagian. Ya. Seorang qadarullah wafat dibunuh oleh orang lain. Lalu keluarganya ingin menegakkan kisos. Tapi kata keluarganya, karena kami butuh uang, kami kisos setengahnya aja, setengah lagi bayar uang. Ya, anggap kalau dietnya umpamanya 5 miliar. Dia mengatakan, ya kan dia potong tangan atau dia bunuh kerabat kami, maka potong lehernya setengah aja, yang 2,5 miliarnya kami terima uang untuk bagi-bagi. Tidak bisa lah leher orang potong setengah, atau tangannya potong dikit aja, setengah. Tidak bisa. Ya, la taba'ad. Disamakan sebagaimana di sini tidak bisa, begitu juga dalam syuf'ah. Kalau dia beli setengah mendatangkan mudarat, tidak bisa. Ya, dengan demikian, kalau dia beli setengah berarti gugur, karena dia gugurkan sebagian lagi jadi gugur langsung secara otomatis dia menjadi gugur. Ya. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pemirsa dan pemerhati dirahmati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa ketentuan poin berkaitan dengan akad syuf'ah. Dan untuk memperdalam pembahasan, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema pembahasan pagi ini Ustaz, ada pertanyaan, Bibi membeli rumah tahun 1989. Kemudian di tahun 1991 developer membangun unit di sebelahnya dan dibeli seseorang. Pertanyaannya Ustaz, apakah Bibi memiliki hak syuf'ah untuk membeli rumah sebelah dengan harga beli dari developer tahun 1991, mengingat Bibi sudah menempati sejak tahun 1989. Nanti akan kita bahas persyaratan selanjutnya, aturan selanjutnya dalam syuf'ah. Bahwa syuf'ah itu ketika dia mengetahui bahwa developer menjual ke pihak ketiga, itu waktu ketika dia tahu itu dia langsung mengambil syuf'ah. Kalau sudah berlalu waktu dan dia biarkan, maka syuf'ah sudah tidak ada. Demikian yang bertanya, dan insya Allah kerinciannya akan dibahas pada poinnya pada pembahasan yang akan datang insya Allah. Dari Anissa di Bogor, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas diperbolehkan? Yaitu ada 5 orang mengumpulkan uang sesuai dengan harga emas, langsung dibeli. Tapi emasnya dipegang dulu oleh salah satu anggota yang menjadi koordinatornya. Kemudian emasnya tidak dibagikan sampai terkumpul 5 emas dulu. Baru setelah itu diberikan kepada semua anggota yang 5 orang tersebut. Hukumnya bagaimana Ustadz? Dan bagaimana perbedaan harga satu emas dengan yang lainnya? Enggak ada masalah. Berarti mereka mengumpulkan uang, beli 5 emas, setelah dapat 5 emas, masing-masing dapat 1. Enggak ada masalah. Boleh. Perbedaan harga enggak ada masalah? Enggak ada masalah, karena emas milik mereka semua.
sekarang masing-masing dan ada 5 emas. Nah, Dibagi masing-masing 5 emas, apa salahnya? Taib. Dan emas tersebut masih dipegang oleh koordinatornya, lalu kemudian emasnya tidak dibagikan sampai terkumpul 5 emas yang lain. Secara umum tidak ada masalah, tapi ini mengkhawatirkan koordinatornya siapa tahu berkhianat sampai 4 dia menghilang. Iya, saya. Ya. Maka kalau terjadi di antara karib kerabat, tentu Anda bisa melihat karib kerabat Anda amanah atau tidak. Nah, Kalau dia amanah, tidak ada masalah. Kalau dia sepertinya kiri kanan tipe orangnya, ya jangan ikut. nah penting itu Ustaz. Ya. Taib, demikian yang bertanya jazakillah khair barakallahu fiik. Kami akan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani di Cibinong, mohon bertanya, kami ada perkumpulan mempunyai anggota 15 orang dengan iuran setiap bulan Rp10.000 per orang. Sudah berjalan 10 tahun, Ustaz. Bila anggota meninggal, mendapat santunan pada tahun pertama berdiri, perkumpulan anggota meninggal mendapat santunan 300.000, lalu naik menjadi 600.000 dan naik kembali menjadi 1 juta. Di tahun 2024, ada anggota yang meninggal mendapat 1,5 juta. Pertanyaannya bagaimanakah skema seperti ini Ustaz? Apakah diperbolehkan secara syariat? Jazakallah khair. Tidak ada masalah. Insyaallah. Kalau tujuannya memang ingin saling membantu di antara mereka. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, demikian Ummu, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengakhirkan mengeluarkan zakat di mana haul sudah sampai di bulan Sya'ban dan saya ingin mengeluarkan di bulan Ramadan. Apakah diperbolehkan secara ketentuan syariat? Jazakallah khair. Zakat ketentuannya adalah di hari jatuh temponya wajib di hari itu sebelum berlalu hari selanjutnya, yaitu terbenam matahari, sudah selesai Anda bayarkan. Ya. Kalau Anda ingin umpamanya mendapat keutamaan bersedekah atau mengeluarkan harta di bulan Ramadan, yang tahun ini bayar di Sya'ban, nah, sebulan lagi kan masuk Ramadan, bayar lagi di bulan Ramadan. Di Sya'ban Anda zakatnya 30 juta, Anda katakan ini saya berzakat 30 juta. Ya. Di awal berarti sampai nanti tahun Sya'ban tahun depan Anda sudah berzakat. Nah, berarti Anda memajukan Sya'ban yang tahun depan ke Ramadan sekarang, itu boleh dan bagus. Apalagi kalau Anda lihat di bulan Ramadan ini sekarang umpamanya kondisi tetangga, karib kerabat, para mustahik semakin mengenaskan karena ekonomi tidak baik-baik saja, kondisi susah, ya, maka Anda mendapatkan pahala berlipat-lipat. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Ya, kita akan kembali dari pertanyaan berikutnya. Ummu Aiman di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tua saya memiliki 2 rumah, Ustaz. Dan kadar Allah rumah yang satu ditinggali oleh ponakan-ponakannya sampai bertahun-tahun. Dan sebelum orang tua saya wafat, anaknya bertanya, Abah, kapan kita rapikan rumah-rumah tersebut? Dan orang tua mengatakan, biarkan saja dan langsung diambil saja dari keponakan-keponakan kamu. Gitu. Qadarullah orang tua saya meninggal, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah kita ambil waris rumah tersebut sebagai waris Abah? Ataukah tidak boleh, Ustaz? Itu mengambil langsung dari ponakan-ponakannya. Jazakallah khair. Boleh. Kan Bapak tidak menghibahkan kepada keponakan. Nah. Hanya memberikan hak pakai. Nah, kalau gratis, beliau berarti menghibahkan hak pakai manfaatnya. Bukan menghibahkan fisik bangunannya. Ya.
maka berakhir wafat, berubah kepemilikan menjadi milik ahli waris. Ahli waris apakah masih mau menghibahkan manfaat atau tidak? Ya, kalau tidak, mereka tentu menyuruh mereka keluar atau membayar. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya, barakallahu fiik, semoga banyak pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Kami akan kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya biasa membeli daging ayam, Ustaz. Dan ada seseorang yang mengatakan bahwa potongan ayam si fulan tidak sesuai dengan syariat. Akan tapi saya sendiri tidak mengetahui secara persis. Kalau yang sekiranya saya makan termasuk yang dipotong tidak sesuai dengan syariat, bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, orang asal ngomong subhanallah. Membuat Anda kebingungan merasa makan bangkai jadinya. Nah, saya. Ya, maka pertama, ikhwani wa akhwati fillah, jangan kita asal mengungkapkan. Sahih. Andai pun Anda lihat, Anda nasihati yang pemotong tadi, penjual tadi, cara motongnya, jadikan bangkai. Bukan kemudian Anda teriak-teriak di luar. Tapi kalau Anda sudah menasihati dia dan dia bangkang, tadi apa urusanmu? Itu lain hal. Dia ngomong, oh salah ya. Oh ya udah saya belajar, udah tutup aib saudaramu. Nah. Ya. Tapi kalau dia bangkang lain hal. Ini tentu memudaratkan banyak para konsumen. Sahih. Ya. Adapun Anda melihat kemudian diam dan berkuar-kuar di luar dan Anda bukan petugas pemeriksaan halal, ya, tentu ini membuat ribut di masyarakat. Ini merusak kehidupan ketenangan di masyarakat. Adapun Anda yang mendengar, ya, kalau orang yang mengatakan itu Anda yakini orangnya thiqah ngomongnya, tidak asal jeblak. Setiap dia omong, lama dia berpikir untuk disampaikan. Dan orangnya soleh. Anda lihat sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, alhamdulillah. Dan orangnya dapat dipercaya, ya tinggal Anda cross check kepada si penyembelih. Ya, kalau ternyata iya, Anda nasihati juga lah. Dan setelah itu Anda mau beli mau tidak urusan Anda. Nah, adapun yang telah, ya, atau Anda tidak, orang itu hanya ngomong saja atau ada beberapa cuitan di media sosial, ada beberapa penyampaian, itu cuekin aja. Indahkan saja. Ya. Seperti kata Ummuna Aisyah wal mukminin, dia mengatakan, Bismillah, kau baca Bismillah dan dosanya adalah pada yang menyembelihnya. Kecuali Anda melihat dengan mata kepala. Atau dilihat oleh mata kepala orang yang thiqah dan shaleh. Ya. Itu iya, berhenti. Karena kalau yang tidak capek hidup Anda, tadi ayam, nanti daging sapi, nanti minyak goreng, itu dicampur minyak babi segala macam. Ya. Jadi was-was hidup Anda. Allah barik. Masya Allah, demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Ya, kita angkat kembali pertanyaan dari Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja di perusahaan penyedia tenaga kerja pemasaran produk-produk yang kliennya adalah bank konvensional. Dan saya di bagian finance dan accounting, Ustaz. Apakah pekerjaan saya ini halal, Ustaz, atau ada konsekuensi hukum riba di dalamnya? Jazakallah khair. Perusahaannya menjual Produk-produk produk-produk
ke Bank bank konvensional. konvensional Sahih. untuk mensupport kegiatan ribawi tentunya. Nah, Apakah bekerja di situ halal? Jawabannya tidak. Tidak halal Anda bekerja di tempat yang mensupport ribawi. Karena ini jelas ya tolong menolong dalam perbuatan riba. Wabillahi taufiq. nah. Demikian pendengar kita di Bintaro, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat perhiasan, Ustaz. Saya memiliki beberapa perhiasan, ya kalung dan cincin emas, dan juga ada permata, ada intan di dalamnya atau yang di tengahnya. Pertanyaannya, apakah zakatnya termasuk emas tersebut dan juga dihitung permata atau intan yang ada di dalamnya, atau hanya sebatas emas saja? Sebagai catatan tambahan, perhiasan emas ini tidak pernah saya pakai, hanya disimpan saja. Jazakallah khair. Ya, kalau disimpan saja, walaupun dia perhiasan, tetap ada zakat emasnya saja. Baik. Tapi kalau kadang dipakai dalam momen-momen tertentu, kumpul keluarga besar, dipakai, ya, atau pada saat Idul Fitr, ya, dipakai, Nah. tidak ada zakatnya. Allah. Jadi hanya emasnya saya, tidak termasuk intan permatanya, Ustaz ya? Ya. Baik. Demikian, cukup jelas insya Allah benar dan pemirsa yang bertanya. Barakallahu fiik. Masih pertanyaan dalam bab zakat dari Bapak Widi di Jakarta. Izin bertanya, Ustaz, dengan perhitungan zakat. Saya karyawan dengan gaji bulanan yang apabila dikumpulkan setahun lebih besar dari harga 85 gram emas. Apakah besaran zakat yang harus saya bayarkan adalah 2,5% dari total keseluruhan gaji selama setahun, atau dikurangi dulu dari pengeluaran kebutuhan yang saya miliki dalam kurun waktu setahun, baru kemudian dikali 2,5%? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tidak ada dikurangi-kurangi. Anda terima gaji, terima aja. Masya Allah. Ya, terima gaji 100 juta. Nah. 1 bulan pertama. Terpakai biaya hidup 50 juta. Nah. 100 juta belum nisab. Sahih. Sisa 50 juta belum nisab. Sahih. Belum haul. Tidak ada kewajiban zakat. Bulan pertama kesimpan 50, bulan kedua kesimpan 50, 100. Nah. Bulan ketiga dapat lagi 100 juta lagi. Nah. Berarti 200 sampai nisab. Ya, apakah sudah wajib zakat? Dilihat sampai haul ke depan. Tahun ke depan. Anggap itu harinya ini. Sekarang 16 Rajab ya. 16 Rajab tahun depan, lihat lagi. Yang jelas ini 200. 200 Anda pakai tinggal 150 nisab. Ya, berarti 15 Rajab tahun depan, bila tidak pernah kurang dari nisab 85 gram emas, baru berzakat. Bukan di awal zakat itu. Ya, itu cara menghitung pajak, iya. Dapat langsung bayar. Kalau zakat tidak. Terpenuhi kebutuhan dah setahun masih di atas nisab, ini kaya namanya. Ya, wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dikatakan bahwasanya Islam tidak menetapkan atau tidak menetapkan adanya pajak. Bagaimanakah ketentuan pajak yang pernah diselenggarakan oleh Khulafaur Rasyidin di masanya, Ustaz? Apakah sama dalam penerapan dengan apa yang kita dapatkan di masa kekinian? Karena ada sebagian asatidzah yang mengatakan bahwasanya pajak yang sekarang tidak berbeda dengan pajak yang terdahulu di masa sahabat, dan ini diperbolehkan secara ketentuan dan maqasid syariah. Jazakallah khair. Sahabat ada pajak dari berita dari mana sahabat ada pajak? Kalau yang mereka maksud usyur, usyur diambil oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak ada ngambil usyur dari orang-orang pedagang non-muslim. Ya, cukai lah kalau sekarang ya.
pedagang bea cukai. Pedagang non-muslim ketika masuk ke negara Islam, mereka diambil barang dagangannya, dinilai, ya bayar 10% untuk bisa dagang di negara muslim. Kebijakan Umar ini bukan pajak. Ini dinamakan dengan al-mu'amalatu bil mithl atau bil jaza. Ya. Seperti pedagang muslim itu diambil kebijakan itu oleh Umar, karena kalau pedagang muslim, orang dari Mekah dagang bawa barang dagangan, bawa kurma, masuk ke negara kafir, masuk ke Persia, masuk ke Romawi, itu di perbatasan diminta uang pajak, uang palak 10% yang akan disetorkan ke negara. Ya, enak banget orang muslim masuk ke negara mereka dipajakin, mereka masuk ke negara muslim tidak dipajakin. Ya. Tapi bukan dari pedagang muslim yang ada di negara Islam dipajakin Umar. Dan juga bukan ahlu zimmah yang dipajakin oleh Umar dengan barang dagangannya, bukan. Ya. Karena ahlu zimmah orang ahli kitab yang mau membayar jizyah, ya, itu imbalan dari biaya keamanannya dan seterusnya. Dan jizyah Allah yang menerapkan, bukan pajak. Baik. Jauh berbeda dengan apa yang diterapkan masa kekinian, Ustaz ya? Ya, tidak ada hubungan. Masya Allah. Baik. Yang ada sekarang malah Anda orang muslim di negara Islam, Anda memerdekakan negara Anda yang bayar pajak. Baik. Jazakallah khair. Demikian, semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Barakallahu fiik wa jazakallah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan waris dari hamba Allah di Jakarta Timur. Saya 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Saya masih tinggal di rumah warisan orang tua, ini anak laki-laki, sementara semua saudara saya sudah punya rumah. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah saya minta bagian saya untuk tetap tinggal di rumah ini, Ustaz? Bagian saudara-saudara saya silahkan kalau mau dijual. Yang jadi masalah, saudara-saudara menginginkan semua rumah dijual lalu dibagi 6. Sementara dengan uang 1/6 dari penjualan rumah sangat sulit buat saya untuk membeli rumah. Orang tua meninggal tanpa mewasiatkan sesuatu, dan saudara perempuan menginginkan biar adil, katanya harus dijual dan dibagi 6. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, betul saudara-saudara Anda. Tidak bisalah rumah dibagi 6. Hah? Gimana cara rumah bagi 6 caranya, coba? Ya, tanah pun nggak bisa dibagi 6. Jangankan rumah. Tanah tidak bisa dibagi 6. Ya. Kecuali rumah Anda itu namanya pisah. Tapi kalau satu rumah gimana mau bagi 6? Ya. Saudara-saudara Anda sudah benar dan Anda berdosa bila Anda halangi untuk mereka menjualnya. Ya. Yang boleh Anda lakukan, tunaikan apa yang diinginkan saudara Anda, berapa bagian hak waris Anda, tawakal kepada Allah. Ya, Allah yang beri rezeki Anda, Allah yang berikan rumah Anda, Anda berikan nyawa Anda pun Allah yang ngatur. Apa yang Anda takutkan dengan nanti kalau diberikan hak orang lain Anda tidak bisa hidup? Anda berbuat zalim namanya. Kalau berbuat zalim, tentu Allah tidak akan membiarkan orang berbuat zalim hidup dengan nyaman. Allah berikan sanksi yang berat kepada orang-orang yang zalim. Maka tindakan Anda sekarang tunaikan dan tawakal kepada Allah. Belum bisa beli, sewa, atau kontrak sampai Allah mudahkan. Insyaallah. Demikian pendengar yang bertanya, pemirsa dan pemerhati Roja, semoga menjadi pencerahan dan Allah mudahkan urusan antum. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Bu Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya meninggal dunia dan beliau meninggalkan seorang istri, 3
anak perempuan, 2 orang saudara kandung, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah pembagian warisan dari harta suami? Ibu Ningsi di Jakarta. Istri dapat 1/8. Nah. 2 anak perempuan 2/3. 3 anak perempuan Ustaz. 3 anak perempuan 2/3. Nah. 3 dengan 8 pembaginya jadi 24. Harta dibagi 24. Untuk istri 3/24. Untuk anak perempuan 16/24. Mereka bagi rata 3. Nah. Sisanya 5/24 untuk saudari kan ya, 2 orang ya. Iya, sahih. Dibagi 3 untuk saudara-saudarinya. 2/3 saudara, 1/3 saudari. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan harta. Ustaz, apakah benar di dalam syariat ada harta suami, ada harta istri Ustaz? Dan ketika istri sudah wafat, apakah harta-harta istri juga dibagikan sebagai harta waris? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya benarlah, bukan dalam Islam saja, dalam hidup orang seperti itu. Insyaallah. Istri Anda yang diberikan hibah oleh ayahnya, Nah. uang ke rekeningnya, itu uang dialah, bukan uang Anda. Nah. Istri Anda diberikan oleh adiknya sayang banget ke istri Anda, kakaknya diberikan mobil Nah. atas nama istri Anda. Semenjak kapan itu menjadi milik Anda? Ya, Anda berikan hibah ke istri Anda, uang ke rekeningnya, atau Anda berikan berlian dengan nilai 100 juta ke istri Anda, haram Anda ambil kembali. Bila Anda ambil kembali, itu bagaikan kata Rasulullah, anjing yang muntah lalu telan muntahnya. Alhamdulillah kita orang Islam bukan anjing. Ya. Nabi mengatakan seperti itu. Bila dilakukan, dia jadi anjing Anda nanti. Baik. Maka masing-masing ada hartanya, dan bila dia wafat, itu dibagi harta warisnya. Bukan menjadi milik suami 100%. Ya. Cukup jelas insya Allah. Demikian ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan kajian serta ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, akhwani wa akhwati fillah, masalah syuf'ah mungkin asing di tengah masyarakat. Padahal kita kaum muslimin. Ya, salahnya di mana ini? Ya. Padahal kita kaum muslimin, dan syuf'ah tadi adalah semuanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajari lagi agama Anda agar Anda selamat di dunia dan di akhirat. Dalam kasus tadi, bila Anda mengerti baik dengan tentang syuf'ah, Anda akan diselamatkan oleh Allah dari tetangga-tetangga yang lebih banyak mudaratnya kepada diri Anda daripada manfaatnya. Wallahu waliyyut taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.